Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joseph. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan pada pagi hari ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Oke, syukur alhamdulillah. Pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan dan kesediaan yang disiapkan untuk sesi coaching pada pagi hari ini yang terkait dengan optimalisasi pelaksanaan program kerja dan anggaran untuk peningkatan mutu di satuan pendidikan yang Bapak pimpin. Selanjutnya, saya ingin memperoleh gambaran terkait dengan pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran di sekolah yang Bapak pimpin. Ya, baik. Terima kasih. Jadi terkait dengan kegiatan dan program yang kita lakukan, termasuk kendala yang kita hadapi berkaitan dengan juga anggaran yang pertama, kita punya anggaran itu terbatas, sehingga tentu harus kita memprioritaskan hal-hal mana yang dianggap penting. Kemudian yang kedua, kita juga program banyak, jadi nanti kita lihat skala kebutuhan dan prioritas yang memang jelas, yang kira-kira bisa kita ukur hasilnya. Kemudian tentu yang masih perlu juga pemantauan yang jelas, karena kami merasa bahwa monitoring itu masih perlu ditingkatkan sehingga nanti bisa diukur secara sistematis mutu yang kita ingin capai. Baik Pak Joseph, itu adalah pengamatan yang sangat penting. Mari kita gali aspek berdasarkan data kebutuhan. Apakah sekolah Bapak sudah menggunakan hasil rapor pendidikan sekolah sebagai dasar dalam rangka penyusunan program kerja sekolah terkait juga dengan masalah alokasi anggaran? Silakan Pak. Ya. Jadi rapor pendidikan ini yang dilakukan setiap tahun itu sudah kita jadikan sebagai dasar untuk merancang program-program yang berkaitan dengan nilai rapor pendidikan, peningkatan kemampuan kompetensi SDM melalui berbagai kegiatan, misalnya workshop, PHT itu kita sudah coba rancang untuk kepentingan anak-anak kita juga ke depan. Yeah. Oh iya, sedikit saya berikan masukan terkait dengan penyusunan rencana kerja. Tentu bagus tadi sudah dikaitkan dengan rapor pendidikan yang menjadi dasar penyusunan itu. Ada 3 hal yang perlu saya ingatkan ke kita, bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja, acuannya di situ rapor pendidikan. Nah, kita tinggal melihat kalau merah maka diharapkan 50% alokasi anggaran kita berikan. Nah, jadi itu 50% ke atas. Nah, yang kedua, kalau misalnya rapor pendidikan kita itu kuning, maka pengalokasian anggaran sesuai dengan petunjuk yang ada diharapkan 30% ke atas. Ya. Kalau rapornya itu hijau, maka 0% ke atas, artinya tidak. Ya, tapi kan tergantung juga. Kadang-kala ada sekolah mengatakan bahwa kalau sudah hijau semua Pak, tidak ada lagi ini, ya kita mau kemanakan itu? Ya tentu upaya kita situ adalah meningkatkan yang masih perlu ditingkatkan, seperti itu. Nah, setelah mendengarkan apa yang Bapak sampaikan tadi, ya tepat sekali. Satu hal yang sering kita tekankan adalah bahwa program kerja dan anggaran harus terbaca dari peta kebutuhan sekolah dan kaitannya dengan standar mutu yang ingin dicapai. Nah, hal ini juga tercantum dalam literatur tentang sistem penjaminan mutu pendidikan ini yang dikembangkan oleh BPNP sekarang. Nah, jika kita tidak memulai dari situ, maka anggaran kita terserap, tetapi tentu hasilnya tidak terlalu berdampak optimal ke sekolah. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah paham terkait dengan masalah itu, maka
tentu kita berbicara tentang skala prioritas. Ya, karena kita sudah memahami tantangan, sekarang mari kita tentukan prioritas strategis untuk menyusun rencana atau anggaran, rencana dan anggaran itu untuk persiapan tahun 2026, kan 2025 kan sudah berlalu ya. Dan bagaimana alokasi anggaran dapat mendukung, tentu kita mau lihat sini. Nah, dari analisis Bapak, program apa yang paling mendesak atau yang paling diharapkan untuk memberi dampak mutu yang signifikan di satuan pendidikan yang Bapak pimpin? Oh ya. Saya pikir yang paling utama ini adalah bagaimana pengembangan guru terkait dengan kompetensinya, kemampuannya mereka untuk mengelola pembelajaran dengan baik. Itu tentu harus menjadi hal yang paling utama, karena guru adalah kunci, bahwa kalau guru itu bermutu, berkualitas, itu nanti akan berdampak kepada siswa. Tapi tentu selain itu juga sarana pendukung, sarana prasarana, apalagi sekarang di era digital itu sangat dituntut untuk kita menjalankan proses pendidikan berbasis digital. Jadi ini harus dua-duanya kita coba dorong untuk peningkatan ke depan. Ya, saya sangat mendukung pemikiran Bapak yang sangat luar biasa, dan saya paham Bapak ini dalam rangka mengelola pendidikan sudah sekian lama menjadi pendamping Biru Timur sangat luar biasa, karena orang ini juga inovatif. Nah, untuk mempermudah, saya sarankan kita membagi prioritas menjadi 3 domain utama. Ya, betul tadi yang disampaikan itu. Jadi kalau begitu, yang pertama adalah pengembangan guru. Yang kedua adalah peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran, karena ini juga dibutuhkan oleh sekolah seperti yang Bapak sampaikan tadi. Yang ketiga itu penting monitoring dan evaluasi program dan anggaran. Nah, kemudian kita hubungkan anggaran secara proporsional, misalnya lebih banyak untuk mengembangkan guru, kemudian infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung, lalu monitoring dan evaluasi. Apakah Bapak setuju hal itu? Oh ya, jadi secara prinsip saya setuju, karena bagaimanapun urutannya ya, kita ingin agar alokasi anggaran untuk pengembangan guru ini penting. Bisa saja mencapai mungkin kurang lebih 50%. Kemudian peningkatan sarana prasarana itu bisa juga mungkin 20-30%. Begitu juga untuk monitoring sehingga nanti ini bisa semua berjalan dengan baik. Terima kasih. Oh iya, baik Pak. Nah, kalau begitu mari kita tentukan langkah kerja spesifik untuk setiap domain yang kita rencanakan. Yang pertama, pengembangan guru. Ya tentu seperti yang Bapak sampaikan tadi, melalui MGP, ya pelatihan internal, juga kita lakukan coaching instruksional, komunitas praktek guru melalui program yang kita sudah bentuk dulu ya, kegiatan bagaimana guru apakah sesuai dengan rumpun mata pelajaran untuk melakukan satu sharing praktek baik sehingga guru yang lain bisa juga berdampak. Nah, indikatornya di situ kita lihat jumlah guru ikut pelatihan. Jadi ini juga menjadi bagian yang perlu kita perhatikan nanti. Berikutnya adalah persentase guru yang menerapkan metode baru, apalagi sekarang ada lagi namanya pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam ini diharapkan seluruh guru semua sudah mampu memahami itu, dan tentu tinggal upaya-upaya kita di sekolah Bapak pimpin supaya teman-teman guru tidak ada yang terlepas dari itu. Nah, kemudian perubahan hasil belajar siswa itu juga menjadi bagian yang penilaian kita sebagai indikator pelaksanaan itu. Yang kedua adalah menyangkut tentang sarana dan prasarana.
termasuk pengadaan perangkat digital, ya renovasi ruang kelas masih ada yang perlu direnovasi Ini di sementara berjalan. sementara. Alhamdulillah. Ada berapa ruang kelas Pak? Ada 3 ruang kelas yang di renov sekarang ini. Iya. Kami kekurangan kelas. Oh gitu. Sudah berapa persen yang tersentuh renovasi? Ini memang yang terdaftar renovasi cuma 3 dan itu semua sudah disentuh. Yang lain itu perbaikan ringan. Ya, ya oke bagus kalau terkait kan itu dukungannya terhadap proses KBN dan tentu kita berupaya supaya optimalisasi multimedia pembelajaran juga itu menjadi bagian yang penting. Tidak apa-apa, Bapak ajukan ke bagian sarana di Dinas Pendidikan, mudah-mudahan bisa dibantu dengan masalah itu. Ya, alhamdulillah tahun ini kita dibantu. Tentu indikator terkait dengan itu tadi adalah rasio perangkat kelas yang menjadi bagian dari hal yang sangat penting. Frekuensi penggunaan, nah ini juga jangan sampai ini yang perlu Bapak evaluasi, jangan sampai bahan-bahan itu atau perangkat-perangkat itu tidak digunakan oleh guru-guru kita. Ya, karena ini juga jadi temuan saya di tempat lain. Bersih-bersih barangnya tidak digunakan, padahal sangat dibutuhkan. Ya, alhamdulillah di sini Ya. Pak dimanfaatkan dengan baik. Ya, jadi prosedur penggunaannya bagaimana juga kepuasan guru dan siswa itu menjadi indikator bahwa itu sudah diperhatikan oleh pihak penyelenggara. Ya. Yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Nah, sistem pelaporan boleh per semester, per kuartal ya. Kemudian evaluasi, indikatornya adalah terkait dengan refleksi. Jadi bagaimana teman-teman guru melakukan refleksi sehingga kita bisa melakukan satu perbaikan dan lain sebagainya. Ya, saya kira seperti itu Pak Kesek. Ya. Artinya dalam konteks ketiga pun ini tentu di sekolah ini bagus kalau saya menugaskan sebuah tim yang bisa bekerja, baik itu tim mutu, tim penganggaran, sehingga semua rencana kerja dan anggaran ini bisa menjadi domain dalam kegiatan ini bisa terukur, bisa ditetapkan dengan jadwal yang sesuai, terevaluasi sesuai dengan jadwal secara berkala, ya, dengan progres yang terus berjalan dari waktu ke waktu. Oh iya, bagus. Nah, sekarang kalau begitu kita masuk di sesi berikutnya terkait dengan penguatan kapasitas dan mitigasi hambatan. Karena tadi kita berbicara hambatan awalnya tadi. Sekarang kita fokus ke kapasitas pelaksanaan dan hambatan yang mungkin muncul. Berapa sekolah menghadapi hambatan seperti kurangnya keterampilan guru dalam metode yang baru, kemudian sarana dan sarana yang ada tapi belum dimanfaatkan. Ada beberapa yang saya temukan seperti itu. Jadi hampir sudah lengkap tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, atau realisasi anggaran yang tertunda. Ini juga harus menjadi perhatian kita. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak, sudah berapa tahun memimpin sini Pak? Sudah 2 tahun 10 bulan. Oh iya, luar biasa. Iya. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak memimpin di satuan pendidikan ini, hambatan mana yang paling mungkin atau paling sering muncul di sekolah yang Bapak pimpin? Iya. Silakan Pak. Saya kira guru mungkin memang belum sepenuhnya siap dengan metode baru, kemudian dengan situasi pengembangan pembelajaran digital, mana lagi dengan strategi yang baru ini mendalam dan sebagainya. Itu tentu tantangan sendiri. Nah, sarana digital juga memang sudah tersedia, cuman mungkin belum semua juga terbiasa. Tetapi secara umum dilakukan. Nah, untuk anggaran kita juga khawatir jika pelaksanaannya nanti misalnya bertumpu akhir-akhir waktu, apakah akhir tahun atau akhir semester. Hal ini tentu bisa menjadi sorotan dalam hal pelaksanaan anggaran. Nah, strategi mitigasi atau pencegahan yang tentu saya sarankan adalah
Kalau guru itu tentu kita mencoba menyediakan pelatihan di awal atau di coaching lah, sehingga secara berkala sehingga guru-guru itu bisa semakin memiliki kesadaran yang baik dengan juga tingkat kemampuan yang baik. Sementara untuk sarana, kita juga harus memastikan ada standar operasional penggunaan perangkat, pelatihan, penggunaan, dan tentu semua terintegrasi dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Di sisi lain untuk anggaran, ya tentu kita buat waktu anggaran dan realisasi secara berkala, apakah itu kuartal, semester, kemudian forum evaluasi juga dilakukan. Kita tidak bisa biarkan anggaran itu tidak berjalan sesuai dengan yang sudah diatur dalam program kegiatan kita. Oke, baik Pak, sangat luar biasa. Oleh karena itu kita masuk ke komitmen dan tidak lanjut. Nah, saya sebagai pengawas ya sangat menaruh harapan ke depan terkait dengan apa yang Bapak sudah lakukan di sini. Ya, sebagai penutup coaching kita pada kali ini, mari kita buat komitmen bersama. Mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti ke depan. Ya, yang pertama adalah harapan saya Bapak Kepala Sekolah menyusun draft rencana kerja dan anggaran untuk tahun berikutnya ya, tahun 2026 dengan prioritas yang sudah kita sepakati dan indikator yang tadi kita sudah gali bersama. Ya. Yang kedua, insya Allah kami selaku pengawas akan melakukan review pendampingan atas draft yang telah Bapak susun bersama dengan tim kerjanya. Ya. Yang ketiga, kita berharap tim kerja yang di sekolah ada tim kerja ya. Iya. Ya, tim kerja yang ada di sekolah akan melaksanakan evaluasi pada semester pertama dan laporan ke pengawasan sebagai bahan refleksi dari saya selaku pengawas. Apakah Bapak siap melakukan seperti yang saya sampaikan tadi? Insya Allah siap. Saya tentu memegang tanggung jawab sepenuhnya, dan hal-hal ini akan segera selalu kita cepat melakukan tindak lanjut. Tentu saya menyampaikan terima kasih banyak Pak atas arahan, pendampingan selaku pengawas satuan pendidikan di tempat kami, dan saya juga yakin bahwa dengan rencana yang lebih terarah, dengan anggaran yang lebih optimal dan terukur, insya Allah untuk sekolah akan senantiasa mengalami peningkatan yang baik. Terima kasih Pak. Baik Pak Dan, senang sekali mendengar komitmen Bapak. Saya akan terus mau melakukan kegiatan pendampingan sesuai dengan tupoksi yang ada pada kami agar kita bisa memastikan bahwa pelaksanaan bukan hanya rencana atau retorika, tetapi benar-benar berdampak pada mutu pembelajaran dan hasil siswa di SMA Negeri 4 Kabupaten Luwu Timur. Kami berharap pertemuan kali ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi kita akan tindak lanjuti. Ya, terakhir saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesiapan Bapak untuk bersama-sama dengan saya melakukan coaching pada pagi hari ini. Semoga apa yang menjadi niat baik kita menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi. Ya, makasih banyak, sukses Pak. Terima kasih Pak. Oke. Saya kira demikian. Terima kasih.